Kita coba lagi ngobrol dengan AI. Nah, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Joko. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Hari ini saya ingin ngobrol tentang Kota Serang. Tahu tidak Kota Serang? Ya, Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Kota ini memiliki banyak tempat sejarah dan budaya, serta perkembangan yang cukup pesat. Apakah ada hal spesifik yang ingin kamu tahu tentang Kota Serang? Saya ingin tahu spesifik tentang SMP Negeri 9. Tahu tidak? SMP Negeri 9 Kota Serang adalah salah satu sekolah menengah pertama di kota ini. Sekolah ini dikenal memiliki program pendidikan yang baik dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Apakah ada informasi tertentu tentang sekolah ini yang kamu cari, seperti prestasi, fasilitas, atau program? Nah, betul. Prestasinya apa ya yang pernah dicapai? SMP Negeri 9 Kota Serang memiliki beberapa prestasi di berbagai bidang, seperti akademik dan non-akademik. Baiknya serius sains, seni dan olahraga. Beberapa siswa juga berhasil meraih penghargaan di tingkat kota maupun provinsi. Jika kamu ingin tahu lebih detail tentang prestasi tertentu, bisa jadi informasi tersebut bisa ditemukan di website resmi sekolah atau media sosial mereka. Eh, Contoh penghargaan. Oke. Contoh penghargaan yang tingkat kota apa? Selamat Joko, jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Iya, ini mau bertanya tentang SMP Negeri 9. Nama kepala sekolahnya tahu tidak? Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Serang biasanya bisa berubah dari waktu ke waktu. Untuk informasi terbaru, sebaiknya cek di website resmi sekolah atau media sosial mereka. Tapi sering siap diklaim ada tema spesifiknya, Paimesh. Ada yang lain yang let's touchlight. Saya ingin tahu, tolong carikan informasi mengenai nama kepala sekolah SMP Negeri 9 Kota Serang. Tolong minta informasinya. Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Serang saat ini adalah Gausul Alam. Sekolah ini beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Soprapto, Kecamatan Cipocok Jaya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang sekolah ini, ada baiknya mengunjungi website atau media sosial mereka untuk informasi terbaru. Oke, terima kasih. Tapi saya ingin tahu informasi dari kamu nih. Masih bisa tidak? Maaf, saya tidak bisa memberikan informasi dari sumber tertentu. Namun, kapasitasnya kayak bilanjut, masih tadi. Saya ingin zero. Coba carikan informasi. Tahukah kamu nama? Sama-sama. Watson tiap pertanyaan lain dan waktu, jangan ragu untuk kembali. Selamat beraktivitas. Kabur. Kok kamu kabur? Maaf, saat ini sedang mengalami masalah. Tidak pengertian dari communication. Ada masalah apa? Sukses. Siap tempat ingin kamu tanyakan atau diskusikan. Oke, tadi saya kan bertanya tentang SMP Negeri 9 Kota Serang. Nama kepala sekolahnya sudah. Tadi kamu bertanya tentang SMP Negeri 9 di Kota Serang. Ya, benar. Dan saya sudah memberikan informasi tentang kepala sekolahnya. Oke, terima kasih. Jika ada hal lain yang ingin kamu tanyakan tentang SMP tersebut atau topik lain, silakan saja. Oh ya, terima kasih. Saya ingin tahu nama guru yang bernama Sigit Purwito. Tolong carikan informasi guru yang bernama Sigit Purwito di SMP Negeri 9 Kota Serang. Tolong ya. Sayangnya, saya tidak menemukan
informasi spesifik tentang guru bernama Sigit Purwitong di SMP Negeri 9 Kota Serang. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang staf pengajar, termasuk Sigit Purwitong, kamu bisa menghubungi langsung sekolah atau mengunjungi website resmi mereka jika tersedia. Bukan Sigit Purwitong. Biasanya informasi tentang guru dapat ditemukan di sana atau melalui media sosial sekolah. Iya. Iya, tapi saya ingin tahu dari AI ini. Nama guru Sigit Purwito. Sigit Purwito. Sayangnya, saya tidak menemukan informasi khusus tentang guru bernama Sigit Purwito di SMP Negeri 9 Kota Serang. Untuk mendapatkan detail lebih lanjut mengenai staf pengajar, termasuk Sigit Purwito, disarankan untuk menghubungi langsung sekolah atau mengunjungi website resmi mereka. Oke, jadi Jika ada pertanyaan lain atau topik lain yang ingin kamu bahas, silakan pesan diri. ya, oke, topik lain ya. Bisa? Oh ya, apa yang ingin kau bahas kali ini? Saya ingin tahu tentang kesenian debus Banten. Tolong jelaskan. Maaf, saat ini saya sedang mengalami masalah. Sistem kami mengalami beban berlebih. Oke. Silakan coba lagi nanti. Oke, terima kasih. Sama, kalau ada topik baru yang ingin kamu bahas, silakan saja. Iya, tadi katanya berlebih. Ada masalah berlebih. Boleh, topik yang baru. Baik, terima kasih atas bimbingannya. What's your topik yang sering dibahas? Silakan beritahu. Saya ingin tahu tentang bakso. Tahu tidak makanan yang bernama bakso? Ya, bakso adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari daging giling. Biasanya daging sapi, dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu. Bakso biasanya dibentuk bulat dan sajikan dalam kuah kaldu bersama mie, sayuran, dan sambal. Makan ini sangat populer di seluruh Indonesia dan sering dijadikan camilan atau hidangan utama. Apakah siap bakso atau ada jenis tertentu lagi? Apa? Boleh bertanya yang lain lagi? Boleh tidak? Masih rasa sesuatu tentang apa yang kekawi? Saya mau bertambah topik lain, ganti topik yang lain, boleh tidak? Masih siap menjawab tidak? Riaks, Habesat. Silakan ganti topik atau bertanya tentang apapun yang kamu mau. Oke. Tahukah kamu tentang agama Islam? Ya, klasik dan enigma Islam. Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia yang mengajarkan monoteisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Umat Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan kitab suci Al-Quran. 5 rukun Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Jika ada aspek tertentu tentang Islam yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, silakan tanya. Oke, saya ingin tahu tentang syahadat. Kamu bisa bersyahadat tidak? Syahadat adalah pernyataan iman dalam Islam yang menandakan kepercayaan kepada satu Tuhan, Allah, dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ada 2 kalimat dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan rukun pertama dalam Islam dan menjadi dasar kepercayaan seorang muslim. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang syahadat atau aspek lain dalam Islam, silakan tanya. Saya ingin tahu tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Surat
sebagai pembuka karena dibaca dalam setiap rakaat salat. Al-Fatihah mengandung pujian kepada Allah, permohonan petunjuk, dan harapan agar dijauhkan dari jalan yang sesat. Surat ini sangat penting dalam ibadah Islam dan mencerminkan inti dari iman Muslim. Jika ada aspek khusus tentang Al-Fatihah yang ingin kamu ketahui, silakannya. Bisa tidak kamu membacakan surat Al-Fatihah? Maaf, saya tidak dapat membacakan surat langsung. Namun bisa menjelaskan bahwa surat ini merupakan pujian kepada Allah dan meminta petunjuk serta pertolongannya. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan sangat penting dalam setiap ibadah salat. So ingat, like seperti dan tadi itu sosial tadi, very. Jadi kamu nggak bisa baca ya surat Al-Fatihah. Agamamu apa sih? Saya tidak dapat membaca surat Al-Fatihah secara langsung, tetapi saya bisa membantu menjelaskan makna dan pentingnya. Sudah tadi Dalam sudah. agama Islam, surat ini adalah permohonan kepada Allah untuk petunjuk dan rahmat. Agama Islam mengajarkan tentang keesaan Tuhan, hubungan antara manusia dan Allah, serta nilai-nilai moral dan etika. Jika ada yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Islam atau Al-Fatihah, silakan tanya. Saya mau bertanya, di dunia ini negara mana yang penduduknya paling banyak beragama Islam? Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia adalah Indonesia. Sekitar 270 juta penduduknya beragama Islam, menjadikannya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Setelah Indonesia, negara-negara seperti Pakistan, India, dan Bangladesh juga memiliki populasi Muslim yang besar. Wasak dengan ketik dan lebih lanjut, silakan koin. Mengapa Indonesia menjadi negara paling banyak Muslimnya? Indonesia menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar karena sejarah panjang penyebaran Islam di wilayah ini. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan ulama pada abad ke-7. Dan seiring waktu, agama ini berkembang pesat. Selain itu, banyak kerajaan dan sultanat yang mendukung penyebaran Islam. Dengan lebih dari 130 juta Muslim, Indonesia mencerminkan keragaman budaya dan tradisi Islam yang unik. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut tentang hal ini? Apakah kamu tahu tentang kiamat? Saya tidak menemukan informasi yang jelas tentang kiang hati. Mungkin Kiamat? ada kesalahan pengetikan Oh, iya. atau istilah tersebut pun kurang dikenal. Nah, Bisa iya. jadi kamu maksudkan kiang hati sebagai istilah dalam Bukan, budaya, bukan, musik, bukan, atau sesuatu yang lain. bukan. Jika saya memberikan konteks lebih, saya bisa Bukan. membantu mencari informasi yang lebih tepat. Tahukah kamu hari kiamat? Ya, saya itu sihirin kiamat. Dalam ajaran Islam, hari kiamat adalah hari di mana semua manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Ini adalah waktu ketika seluruh alam semesta akan hancurkan dan kemudian dibangkitkan kembali. Hari kiamat dianggap sebagai momen penting dalam keyakinan Islam yang menandai akhir dari kehidupan di dunia dan permulaan kehidupan di akhirat. Jika ada aspek tertentu tentang hari kiamat yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, silakan tanya. Kapan kiamat akan terjadi? Dalam ajaran Islam, kapan hari kiamat akan terjadi adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Beberapa tanda-tanda kecil dan besar akan muncul sebelum kiamat, tapi waktunya tetap rahasia. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu siap dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Adakah agama lain selain Islam yang mempercayai dengan hari kiamat? Ya, ajaran tentang hari kiamat juga ada dalam agama-agama lain, terutama agama Abrahamik seperti Kristen dan Yahudi. Dalam agama-agama ini,
Ada keyakinan akan adanya hari di mana semua manusia akan diadili berdasarkan amal perbuatan mereka. Masing-masing agama memiliki pemahaman dan rincian yang berbeda tentang konsep akhir zaman, tetapi tema keadilan dan penghakiman umum tetap ada. Paragraf selanjutnya tersebut Mushad. Said. Tahukah tanda-tanda akan datangnya kiamat? Dalam ajaran Islam, ada beberapa tanda-tanda yang dianggap sebagai petunjuk akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda kecil termasuk meningkatnya kemunafikan, kerusuhan, dan perpecahan dalam masyarakat. Tanda-tanda besar meliputi munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan kemunculan makhluk-makhluk luar biasa. Setiap tanda ini merupakan pengingat agar umat manusia kembali kepada Allah dan memperbaiki amal perbuatan mereka. Jika ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut tentang tanda-tanda ini, silakan beritahu. Tadi disebutkan akan munculnya Dajjal. Apa sih Dajjal itu? Dajjal adalah sosok yang dianggap sebagai penipu besar dalam ajaran Islam. Dia akan muncul menjelang hari kiamat, membawa banyak fitnah dan kebohongan, serta mengklaim sebagai Tuhan. Dajjal akan memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai mukjizat yang menipu banyak orang. Penampakan Dajjal ini menjadi salah satu tanda besar menjelang akhir zaman, dan umat Islam diajarkan untuk waspada terhadap pengaruhnya. Jika ada yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Dajjal, atau topik lainnya, silakan tanya. Saya masih ingin tahu tentang tanda-tanda hari kiamat tadi, diantaranya yaitu turunnya Nabi Isa. Memang Nabi Isa masih hidup? Dalam ajaran Islam, Nabi Isa dianggap tidak mati, tetapi diangkat ke langit oleh Allah. Dia akan turun kembali menjelang hari kiamat untuk membunuh Dajjal dan membawa keadilan di bumi. Ini adalah keyakinan yang dijelaskan dalam hadis. Once said, jadi dalam konteks ini, Nabi Isa masih hidup dalam pengertian bahwa dia tidak mengalami kematian seperti manusia biasa. Jika ada yang ingin soal lebih lanjut, saya beritahu. Oke, saya masih ingin bertanya tentang agama Islam. Dalam kitabnya Al-Quran itu ada berapa macam surat itu yang ada di Al-Quran itu? Al-Quran memiliki 114 surat. Setiap surat memiliki tema dan ajaran yang berbeda, mulai dari hukum, etika, hingga cerita Nabi. Surat-surat ini juga terbagi menjadi dua kategori besar. Surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah dan surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Jika ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut tentang surat-surat dalam Al-Quran, silakan beritahu. Kamu tidak bunyi surat Al-Baqarah ayat 184. Saya tidak dapat membacakan ayat Al-Quran secara langsung. Namun, saya bisa menjelaskan bahwa Al-Baqarah ayat 184 membahas tentang kewajiban berpuasa dan memberikan penjelasan mengenai puasa sebagai ibadah yang ditetapkan untuk umat Islam. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang makna atau tafsir ayat tersebut, silakan tanya. Ya, sayang sekali ya, Anda tidak bisa membaca Al-Quran. Harusnya bisa dong. Saya memahami bahwa itu bisa mengecewakan. Meski saya tidak bisa membacakan Al-Quran secara langsung, saya siap membantu menjelaskan makna dan konteks dari ayat-ayat tersebut. Misalnya, Al-Baqarah ayat 184 menekankan pentingnya puasa sebagai bentuk ibadah yang ditujukan untuk meningkatkan ketakwaan. Let's discover the hal lain yang terekspresi selain that. Saya ingin ke topik lain aja lah. Masih siap untuk menjawab? Tentu ya, siap untuk menjelaskan topik lain. Apa sih yang kamu bahas? Oh iya, saya ingin tahu Presiden Indonesia ke-8 itu siapa? Presiden Indonesia ke-8 adalah Prabowo Subianto.
Ia dilantik bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 21 Oktober 2024. Pelantikan ini diadakan di Kompleks Parlemen Jakarta. Sebelum menjabat, Prabowo dikenal sebagai seorang politikus dan mantan jenderal. Apalagi yang ingin kamu ketahui tentang Prabowo atau tentang politik di Indonesia? Saya ingin tahu yang lain tentang tentang tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Tahukah kamu dengan R.A. Kartini? Ya, R.A. Kartini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai tokoh pergerakan perempuan. Ia lahir pada tanggal 9 April 1879 dan dikenal karena perjuangannya untuk hak pendidikan perempuan dan emansipasi. Melalui surat-suratnya, Kartini mengungkapkan pemikirannya tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan, dan ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita di Indonesia. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya. Kartini juga dikenal sebagai pelopor pendidikan wanita di Indonesia dan menjadi simbol perjuangan hak-hak perempuan. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan dan perjuangan R.A. Kartini, silakan. Bukankah tanggal lahirnya 21 April? Kok tadi disebut 9 April? Maaf atas kebingungan tersebut. Tanggal lahir R.A. Kartini memang benar adalah 21 April 1879. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kartini di Indonesia. Tanggal 9 April yang saya sebutkan sebelumnya adalah kesalahan. Uncleannesses, Tiakstic. Jika ada hal lain tentang era Kartini atau pahlawan lainnya yang ingin kamu ketahui, silakan tanya. Oh, ternyata bisa salah juga ya Anda nih. Kan tinggal baca data dong. saya bisa melakukan kesalahan, dan saya minta maaf atas kebingungannya. Oke. Terima kasih Spinachal Tadkan. Oke. Jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui tentang R. Kartini atau tokoh pahlawan Indonesia lainnya, saya siap membantu. Oke, tidak apa-apa. Saya ingin tahu tentang wilayah yang ada di Indonesia. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang pahlawan Indonesia lainnya, silakan beritahu. Ya. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu tentang daerah Wonogiri. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Mungkin tentang pahlawan lain? Bukan. Atau sejarah Indonesia? Bukan tentang sejarah. Kalau ini tentang daerah yang ada di Indonesia. Betul. Dan siapa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Saya ingin tahu tentang. Ada banyak tempat menarik, dari budaya, wisata hingga makanan khasnya. Silakan bertanya. Oke, saya ingin tahu tentang kota yang namanya Wonogiri. Wonogiri adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Daerah ini dikenal dengan pemandangan alam yang indah, termasuk pegunungan dan sungai. Wonogiri juga terkenal dengan produksi kerajinan tangan, terutama batik dan anyaman bambu. Salah satu ikon budaya di Wonogiri adalah seni tradisional seperti reok dan jatilan. Selain itu, kabupaten ini memiliki beberapa tempat wisata menarik seperti Waduk Gajah Mungkur, yang merupakan waduk terbesar di Jawa Tengah, serta berbagai air terjun dan pemandian alam. Jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang sejarah, budaya, atau tempat wisata di Wonogiri, silakan beritahu. Tentang Waduk Gajah Mungkur, kapan itu dibangun? Waduk Gajah Mungkur dibangun mulai tahun 1976 dan selesai pada tahun 1981. Waduk ini terletak sekitar 7 km dari selatan kota Wonogiri dan dirancang untuk menampung air di daerah yang luas, dengan daerah genangan lebih dari 8.800 hektar. Pembangunan waduk ini juga melibatkan pengorbanan sejumlah desa yang tenggelam, sehingga banyak penduduk yang harus dipindahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang Waduk Gajah Mungkur atau topik lain, silakan. Oh iya benar, termasuk daerah saya dulu juga yang tenggelam
karena pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Ya benar sekali, pembangunan Waduk Gajah Mungkur mengakibatkan sejumlah desa tenggelam dan sekitar 12.525 kepala keluarga terpaksa pindah. Mereka dipindahkan ke berbagai daerah termasuk Sitiung di Sumatera Barat dan daerah lainnya di Pulau Sumatera. Untuk menghormati pengorbanan mereka dibangun monumen bedol desa di tepi waduk. Ini adalah pengingat akan dampak pembangunan waduk terhadap kehidupan masyarakat setempat. Jika ada yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sejarah atau dampak dari Waduk Gajah Mungkur, silakan tanya. Mungkin yang dimaksud monumen bedol desa ya. Ya benar. Monumen bedol desa adalah monumen yang dibangun untuk menghormati para penduduk yang harus meninggalkan rumah mereka karena pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Monumen ini terletak di tepi waduk dan menjadi simbol pengorbanan masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut. Nama bedol desa sendiri merujuk pada proses pemindahan desa-desa yang tenggelam akibat waduk. Ini menjadi pengingat penting tentang sejarah dan dampak sosial dari proyek besar tersebut. Kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan tentang Waduk Gajah Mungkur atau topik lainnya, silakan beritahu. Selain bedol desa ke Sitiung, kemana saja itu? Adakah tempat lain ataupun wilayah lain untuk bedol desa yang dituju masyarakat yang terkena? Selain Sitiung, para penduduk yang dipindahkan akibat pembangunan Waduk Gajah Mungkur juga direlokasi ke beberapa daerah lain, antara lain Jujuhan, Rimbo Bujang, dan Ale Ilir di Provinsi Jambi, serta Airlais sebelah Ketahun dan Ipu di Provinsi Bengkulu. Beberapa Sedi dan Ekenggang dan Batu Raja di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemindahan ini menjadi bagian dari program transisi yang dikenal sebagai Bedol Desa, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Wah, jika kamu ingin tahu lebih baik tentang daerah-daerah tersebut atau dampak dari pemindahan ini, silakan tanya. Oh ya, akibat dari bendungan atau manfaat dari bendungan. Jika ada pertanyaan daerah, sejarah, lainnya, jangan ragu bertanya. Iya, ini mau bertanya, akibat dari bendungan itu apa? Atau manfaat dari dibangunnya bendungan Gajah Mungkur apa? Pembangunan Waduk Gajah Mungkur memiliki berbagai manfaat dan dampak. Manfaat utama dari waduk ini termasuk: 1. Pengendalian banjir. Waduk membantu mengatur aliran sungai dan mencegah banjir di daerah sekitarnya, terutama selama musim hujan. 2. Irigasi pertanian. Waduk menyediakan pasokan air untuk pertanian, meningkatkan hasil pertanian di daerah sekitarnya. 3. Sumber energi. Meskipun tidak sebesar pembangkit listrik tenaga air, waduk ini juga berkontribusi pada penyediaan energi listrik di kawasan sekitarnya. 4. Wisata. Waduk Gajah Mungkur menjadi tempat wisata, menarik pengunjung untuk menikmati pemandangan dan berbagai kegiatan rekreasi seperti memancing dan berperahu. Namun, pembangunan waduk ini juga membawa dampak sosial, termasuk pemindahan penduduk dari desa-desa yang tenggelam. Pengorbanan masyarakat ini adalah hal yang signifikan dalam sejarah pembangunan waduk tersebut. Oke, cukup. Jika ada yang ingin kamu ketahui lebih dalam tentang manfaat lain atau dampak dari Waduk Gajah Mungkur, silakan beritahu. Sudah cukup. Mungkin sekian dulu obrolan kita, nanti dilanjut karena saya ada perlu mau olahraga badminton. Baik, seperti sesi manajemen lasting. Jika ada yang ingin membahas lasting nanti, jangan ragu untuk kembali. Oke, nanti saya kembali lagi ya untuk ngobrol ya. Selamat Sajidin Tebaji. Apa yang ingin kalian bicarakan kali ini? Sudah cukup. Saya mau pamit, mau stop dulu. Sudah cukup ya. Terima kasih semua informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berdiskusi dan senang bisa membantu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke, sampai jumpa. Goodbye.
Selamat beraktiviti. Oke.